sampai gue frustasi dan kesel gitu. Gue ditipu sama dukun. Gue masukin lagi. Tau begitu gue langsung pulang aja. Ngapain gue gunung ini? Gue tutup. Gue jalan. Itu ada ranting pohon jatuh. Gue nengok dong. Ranting. Gue jalan lagi. Ada yang jatuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman gue nih. Jadi buat kalian yang penasaran gue bakalan cerita apa, kalian pokoknya wajib dengerin. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi. Jangan lupa sebat. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih sedikit info, atau bisa dibilang ya ngasih informasi sih. Bentar lagi ya, mungkin masih lama, mungkin sekitar 1 bulan lagi, bulan puasa kan. Dan kemungkinan gue akan selama bulan puasa doang ya, akan tayang agak sore lah, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 ya, pokoknya sekitar jam segituan. Nah jadi kalau misalkan kalian gabut ngabuburit, kalian bisa dengerin donor gua gitu kan. Kalau maghrib kan otomatis kalian buka, atau kemalaman nanti kalian istirahat, atau ya apa sih namanya, perang sarung atau main petasan atau apa, kagak tau lah intinya gitu kan. Pasti otomatis kegiatan kalian banyak di buang gitu kan, maksudnya nggak terlalu fokus sama nonton. Jadi gua akan luangin ketika kalian nunggu ngabuburit mungkin gitu kan. Jadi intinya agak siang, tapi selama bulan puasa aja ya sesuaiin kondisi lah. Dan mungkin kalian juga kesel sama cerita yang kemarin yang doyok, nggak terlalu habis-habis banget atau nggak terlalu jelas-jelas banget di ending gitu kan. Ya intinya kalau kalian mau suka dengan ceritanya, ya lu like atau komen aja nanti di cerita gue yang kemarin gitu. Nanti bakal gue lanjutin lagi dan ada versi kelanjutannya lagi kok itu cerita. Dan kali ini gue bakal nyeritain, jadi sebelum tahun baru itu mungkin kalian pernah ngedenger janji gue ya, kalau gue itu bakal mandi kembang kan. Jadi kemarin itu gue akan ceritain lah, gue nggak tahu ya ini cerita serem atau enggak, tapi lu dengerin aja. Jadi kemarin itu sebenarnya tujuan gue itu ngonten, yang dimana gue akan ngebuktiin sebuah pembuktian cuy. Dan kebetulan gue nggak bawa lagi ininya, kalau nggak salah ada di tas gue, nanti deh gue cek ya. Nah kemarin itu gue cobalah ke salah satu dukun ya, gue nggak perlu spill daerahnya di mana lah ya. Dan gue akan ngasih lihat beberapa video cuplikan ketika di mana itu mandiin keris, ngelap dan sebagainya tuh bakal gue tayangin nih, lu bisa lihat sendiri aja. Dan itu pun suasana di sana bisa dibilang suara jangkrik, suara kodok ya, lo udah tau lah ya. Kalau banyak suara-suara kayak begitu, otomatis kawasannya kawasan sepi di kampung, dan intinya lumayan horor sih. Dan gua pun kesana tanpa ditemani dengan satu orang siapapun, bisa dibilang ya gue sendiri cuy. Di situ tuh ada sebuah kejadian yang dimana sebenarnya tujuan gua tuh nggak aneh-aneh, gue minta ini, enggak ya, only konten lah gitu kan. Gimana nih kalau gue nantangin setan tuh nantangin demit di gunung gitu kan. Ada beberapa konten kreator yang nantangin demit tuh kayak berdua, bertiga lah. Kalau gue mah sendiri aja gitu cuy. Ya walaupun gue tuh masih ada, yaitu proyekan gue nantinya gitu kan. Kemarin tuh baru sempet ke Gunung Gede dan beberapa adalah. Dan nantinya tuh gue pengen ke Salak, cuman kan harus dengan kondisi yang dimana gunungnya boleh nggak solo. Kalau nggak boleh solo kan ribet juga. Kalau misalkan gue pakai jalur ilegal, itu akan bisa mengakibatkan gue ngasih contoh yang nggak baik ke kalian gitu.
dan itu pun resikonya berbahaya. Apalagi dengan kondisi hujan gini, gue pun angkat tangan cuy, karena gue bukan takut sama demitnya, tapi gue lebih takut sama kondisi alamnya yang dimana bisa pohon roboh, tumbang dan sebagainya, itu bahaya banget. Jadi ya daripada sama demit, gue lebih takut sama kondisi alamnya gitu kan. Jadi gue skip dulu untuk di cuaca-cuaca seperti ini. Nah, ketika gue ritual lah, katakanlah ritual gitu kan, gue videoin dan sebagainya. Sempet tuh gue diomelin, ngapain di videoin? Oh enggak kok, orang gue lagi balas WA gitu kan, gue main game gitu kan, belaga-belaga langsung miringin HP, enggak. Nah di situ kan gue harus mandi kembang, dan gue mandi kembang yang intinya gue nggak spill pas gue mandi kembangnya ya, karena kan gue bugil nih cuy. Gue mandi kembang, dan sebelum mandi kembang itu ada ritual di mana minyak panas nih cuy, ini penggorengan nih, minyak panas, dan itu gue nggak sempet ngerekam. Kenapa? Karena kan gue diliatin pertama, dan kedua ini minyak panas, nggak mungkin kan kalau gue megang HP begini dan HP gue bisa-bisa berminyak semua cuy. Minyak kena handphone tuh susah banget ngebersihinnya gitu kan. Minyak panas, awalnya si minyak panas ini diolesin lah sama si orang tersebut ya, anggaplah dukun gitu kan, diolesin sama dia, panas cuy. Gue ngeliat pun panas, dan ketika nempel ke kulit gue pun itu panas, diolesin gitu, diolesin, dan sampai akhirnya dia nyuruh gue, coba kamu sendiri, kata yang ngoles-ngolesin pokoknya semua ke bagian badan kamu gitu kan. Kan gue bingung ya, gue tahu itu minyak kayak minyak sayur gitu ya, entahlah ada campuran apapun gitu kan. Dan sampai akhirnya gue cobain dong, udah nggak apa-apa, tangan lu kebal kok gitu, bilang gitu. Kebal, kata gue itu minyaknya udah kayak mau golak cuy. Memang apinya tuh api kecil, enggak yang sampai gitu, enggak, tapi kelihatan panas gitu. Pas gue toel hangat, pas gue toel lagi hangat lagi, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, kok agak panas ya. Gue tuh sampai cuman nempel doang, tapi tangan gue alhamdulillah nggak kenapa-napa cuy. Ya udahlah gitu kan, tapi kata gue hebat juga nih gue gitu. Walaupun gue nggak berani meraktekin ya, nggak berani meraktekin gitu kan, kayak gue nggak mau takut apa saya gitu, tiba-tiba gue cemplungin tangan gue tiba-tiba jadi tangan crispy, kan nggak lucu cuy. Sampai akhirnya udah, dan di situ pun gue kali pertama, kalau bunga melati gue udah pernah makan atau gigit gitu kan, dan kali pertama gue makan kembang kantil, yang dimana gue harus makan bunga kantil di situ. Rasanya agak pahit tapi wanginya enak, tapi rasanya pahit, dan itu harus dikunyah cuy. Gue dikunyah begini, gue kan nggak terlalu permasalahan masalah pahit atau enggaknya, tapi ketika dimakan dan wangi itu nampol ke hidung agak kurang nyaman sih gitu kan. Tapi kalau masalah wanginya mah enak, tapi kalau pas digayam tuh kayak ada rasa-rasa yang agak beda gitu, bikin gak enak lidah atau tenggorokan gitu. Singkat cerita nih cuy, ketika gue udah selesai mandi, udah makan buah kantil, udah dibalurin minyak dan sebagainya, gue mandi kembang juga udah kelar, gue dikasih lah beberapa barang gitu kan. Nu, coba dah lu ambil di tas gue dah. Bentar cuy, nih gue ambilin. Nah, yang dimana gue tuh dikasih kayak beginian nih cuy. Gue gak akan kasih tahu fungsinya apa lah ya. Ya intinya gue dikasih kayak beginian. Ini tuh ada tulisannya, kelihatan gak di kamera nu? Jelas gak nu? Ya, aduh, nanti gue foto lah ya bentukannya kayak gimana. Pokoknya intinya gue dikasih ini. Dan satu lagi ada yang berupa kalung cuy, nanti gue fotoin juga. Dan ini pun sebenarnya enggak, bukan patokan ini jimat gue, enggak cuy ya. Emang gue bawa aja, orang gue bawa kencing, gue bawa ngapain juga nggak apa-apa sih. Ya nanti juga gue taruh lagi gitu. Dan memang selalu nempel di sini, bukan karena gue percaya sama ini, enggak gitu. Dan ini pun ke gue nempel bawa kayak ginian karena kemarin aja gitu. Nah, sampai akhirnya gue dikasih lah pantangan dan sebagainya gitu kan. Itu tuh kita ngobrol-ngobrol sambil ngasih barang itu, kita ngobrol-ngobrol. Ya intinya gue dibacain jampe-jampe dan sebagainya gitu, kita ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Awalnya itu adalah ngetok jendela, lu tahu kan jendela kaca. Dan ketika gue nengok ada cicak. Gue pikir cicak lah itu kan gitu, tek tek. Ya udah. Nah ketika pintu ini nggak mungkin kalau cicak gitu. Dan itu pun suaranya jelas banget kayak gini. 4 kali. Gue pikir ada tamu atau orang yang mungkin sama kayak gue kali tujuannya gitu kan. Didiemin sama si orangnya. Sampai 3 atau 4 kali ngetuk gitu. Lah itu ada tamu, kok nggak dibukain gitu kan. Udah biarin aja, nanti juga masuk sendiri kok. Dan lagian juga kan udah tahu ini tujuannya gitu. Jadi kayak seolah gue dibingungin kan, masuk gitu kan. Nah di situ memang
gue ngerasa heran dan bingung kan, apa sih gitu. Sampai akhirnya ketika selesai ngobrol, gue tuh mau pulang tapi gue masih nyantai-nyantai dan dia tuh kayak ngambil sesuatu lagi gitu, entah ngapain lah. Ada yang ngetok lagi, gue penasaran dong. Gue buka itu pintu dengan kondisi udah nggak selesai ngetok. Gue langsung bangun, gue buka dan itu nggak ada siapa-siapa cuy. Dan kata gue, ini orang ngejailin apa kagak ya? Karena kondisi rumahnya itu dibilang jauh dari orang enggak. Selisihnya tuh cuman berapa meter, tapi dia rumah satu, di kirinya ada, di kanannya ada, depannya tuh kayak apa ya? Kayak danau gitu, bukan danau. Ya pokoknya kubangan air gede kayak danau, tapi bukan danau ya. Dan rumah di belakang pun itu ada, tapi jaraknya jauh cuy. Tapi masih bisa kelihatan. Dan lu bisa cek sendiri di video sebelumnya tuh yang buat pas gua lagi ngeram itu suara jangkrik sama itu masih banyak karena memang masih kampung banget gitu. Tapi ya begitulah intinya. Nah ketika gua cek nggak ada apapun, tiba-tiba muncul. Udah nggak apa-apa, itu adalah sosok yang bakalan ngikut sama kamu atau di benda itu gitu. Yang intinya pak gitulah, yang ngikut di benda ini gitu. Emang iya ya? Iya kali bodo amat akhirnya gue setelah dari orang situ gue izin pulang. Dan gue pun asal kalian tahu, gue nggak bayar cuy. Gue nggak dipatokin harga. Dan dia pun nggak minta gitu, nggak minta apapun. Dia cuma minta beliin kembang dan sebagainya, nggak ada. Dan gue pun cuman ngasih rokok doang ke dia karena memang kenal juga sih, jadi ya udah. Dan dia pun nggak pernah matokin harga ke siapapun gitu. Dan kenapa gue ke dia, menurut gue dia lumayan, bukan paten sih, banyak ada mungkin bilang bener, aku nggak mau lah nanti daripada kalian dikepoin. Ya intinya gue percaya sama dia aja gitu. Sampai akhirnya gue pulang dan gue ada rencana. Sebelumnya pun gue bilang gue mau solo hiking. Gue udah lama nggak solo hiking ke gunung manapun. Gue cobalah untuk naik ke Gunung Gede yang memang aksesnya mudah. Kedua, gue tahu cara solo hiking ke sana gimana ngakalinnya gitu kan. Ketika gue udah prepare segala-galanya, gue tuh rencana sebetulnya pengen naik ke Gemuruh cuy. Pengen naik ke Gemuruh kalau kondisinya memang memungkinkan. Nah ketika gue udah prepare segala macam ya, karena kondisinya ketika di rumah gue udah punya barang itu tuh kayak biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana gitu kan. Sampai akhirnya nih cuy, ketika gue awal itu kan lu bisa naik ke Gunung Gede solo, tapi dengan arti lu harus ngikut rombongan lain. Tapi ketika udah lewatin Simaksi dan sebagainya ya lu bisa misah atau gimana pun itu serah kalian lah gitu kan. Nah yang ternyata ketika gue bareng sama rombongan lain tuh nih orang minta gabung gitu kan. Padahal tujuan gue tuh sebenarnya pengen ngonten, pengen nyantai. Jadi gue mungkin bisa aja pakai jalur lama gitu, motong-motong sedikit. Nah karena sama mereka jadi gue nggak bisa nyantai. Dan lagi gue malah dibarengin sama tim lain lagi yang dimana mereka itu adalah subscriber gue juga cuy. Kan di situ kepala gue puyeng ya elah gue mau ngonten aja ribet banget gitu kan. Malah diintilin sama beginian gitu. Ya kalau misalkan gue nggak dibarengin takutnya disangkanya sombong. Karena gue pun itu udah agak sedikit ngaret cuy. Bisa dibilang gue nyantai ya biar ditinggal gitu kan. Tapi tiba-tiba di atas nungguin dong. Kan gue nggak enak juga sama mereka ya. Padahal tujuan gue mau konten gitu. Kalau gue bilang ya udahlah. Sampai akhirnya kita ada sebuah pembahasan ketika di trek itu. Dan gue pun tidak mengalami sesuatu hal yang aneh ketika di awal itu. Dan kondisinya pun ketika gue trekking, yang ini di dompet, yang tadi kuning itu di dompet, yang satu gua kalungin cuy. Yang satu gua kalungin. Kita tuh ada pembahasan kita mau ngecamp di mana, sedangkan gua tuh kan nggak mau di mata air ya, kayak masuk sur kan udah gua ngecamp di situ aja, gua nggak mau jauh-jauh. Buat apa juga jauh-jauh, karena tujuan gua bukan puncak Gunung Gede gitu kan. Jadi intinya udah sampai sur kan udahlah sampai situ aja. Sedangkan mereka kayak ya udah gua ngikut lu aja bang, dia bilang. Oke lah kalau dia mau ikut gitu. Singkat cerita kita istirahat, ketawa-ketawa, nge-break dan sebagainya. Gua sampailah di Surya Kencana. Kondisinya itu jam 2 atau jam 3 ya. Ya gua kurang ingat. Pokoknya intinya sampai masih siang gitu. Ya udah menjelang sore sih. Gua sampai, kita nyantai-nyantai dulu dan ada beberapa orang yang masih di belakang. Nah, ketika santai-santai ini gua ngedirin tenda. Gua bilang gua bakal ngedirin tenda di sini ya. Kalian gimana? Mereka tuh sebenarnya awalnya udah setuju nih. Dan sampai akhirnya ini dua rombongan tiba-tiba, "Bang, gua di mata air aja." Kan ngeselin ya. Kalau memang lu mau misal lu gak usah bareng gua dari bawah sampai atas gitu. Ya udah gue pengen nyantai aja. Gue intinya konten juga kayak begitu. Jadi kayak ya udahlah, gue agak enak juga kan. Singkat cerita, ketika mereka mau pergi dan gue ngeliat nih gelagat cuaca udah mau hujan. Dan bener cuy, ketika selesai tenda jadi,
itu berhujan dan si rombongan 2 ini udah kumpul semua. Mereka pun itu kayaknya kehujanan deh, kayaknya kehujanan di trek gitu kan. Nah ketika mereka udah cabut, udah pergi, gua kan diem pelangak-pelangok kan, hujan deras juga, lagi di tenda sendirian kayak orang bego gitu. Dan itu pertama kali lagi gua solo hiking lagi, walaupun di samping ada warung, di nggak dekat-dekat sama warung sih, tapi ada beberapa tenda juga, itu jauh banget karena kondisinya masih siang kan, otomatis tenda juga belum terlalu banyak kan. Gua tuh tidur lah, gua istirahat karena hujannya nggak berhenti-berhenti, gua tidur dong plak. Dan gua bangun itu sekitaran jam 7 atau jam 8 malam. Itu gue bangun, anjir udah malam, gue belum nyalain headlamp kan. Akhirnya gue bangun, dan kondisi di situ pun itu kompor gue bermasalah cuy. Bisa dibilang rusak, dan gue bawa satu doang. Dan gue nggak masak apapun, logistik yang gue bawa itu gue nggak masak. Bahkan gue kopi itu beli di warung gara-gara kompor gue nih yang ngehe. Aduh, gue udah bingung banget kan ketika kompor gue udah rusak. Dan gue pun bangun malam, gue cuma bisa makan cemilan doang. Gue gayemin terus makan cemilan, dan itu pun lumayan lah karena gue buat cemilan berat, buat roti dan sebagainya kan. Nah singkat cerita, di luar itu banyak beberapa pendaki yang baru datang, dan ada yang nyalain api ya, mungkin dari si pihak warung, dan itu pun ngebantu untuk beberapa orang yang kedinginan. Walaupun sebenarnya Gunung Gede kan udah dilarang, tapi kok masih ada gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Ya gue coba dong, ya ada api unggun anget gitu kan. Gue cobalah ke api unggun tersebut. Di situ pun ada beberapa pendaki. Oh iya, satu lagi. Dan ketika gue sampai di Surya Kencana itu, jadi kondisi belum hujan ya, dan gue pun belum ngedirin tenda. Gue sempet ke salah satu spot atau tempat yang bisa dibilang keramat di Gunung Gede. Lurus terus, nanti gue kasih spill videonya. Nih gue kasih tahu lo, kalau mungkin lo jarang kesini. Sini ada kayak sajian. Ini ada dupa. Ini ada kembang juga. Di situ tuh ada batu, di situ pun ada sajian kayak telur dan sebagainya. Dan gue pun kayak, wah di sini seru nih kalau konten gitu kan. Tapi gue kayak mikir dulu dah, yang penting gue bikin tenda dulu. Nah gitu kan. Sampai akhirnya kita bakal balik lagi ke yang tadi gue ceritain. Nah ketika malam itu, gue tuh lagi ngangetin badan kan. Makin kesini, yang warung juga kayak melipir, mungkin lagi ngelayanin. Terus kok makin kesini makin malam, makin sepi nih api unggun. Ya beberapa orang juga ada yang masuk ke tenda mungkin, dan gue pun kayak sendiri kan, cengak-cengok kayak orang bego cuy. Di tenda gue dewe kan, mau masak agak bisa, masak mie aja gue gadoin gitu kan. Gimana ya, gue gabut lah. Dan ketika gue bawa senter, terang banget dong, gue senterin, gue melipir dulu dah sono, gue senterin itu. Nggak ada teguran dari siapapun, itu normal-normal aja. Dan ketika gue lihat, kayaknya gue ke sono kali ya. Gue mau coba nih cuy ke tempat yang gue bilang ini, yang agak keramat ini kan, aku ke sono. Tapi gue belum berangkat ke sono, tapi gue kayak masih nyenterin sekeliling. Dan di situ pun sebetulnya ada yang ngecamp, tapi ini tempat keramat. Mungkin jarak sekitar 10 atau 20 meter kalau kalian yang tahu pintu masuk Surya kan, yang sebelah kirinya itu deket ke tebing-tebingan itu. Nah sebelah situnya lah dia ngecamp dulu, tapi yang ngecamp di situnya nggak ada sama sekali kan. Ya udahlah, gua coba senterin Surkan dulu kan. Wah itu kondisinya kayak ada air kabut tipis-tipis gitu, gua senterin aja, nggak ada yang aneh yang gua bilang gitu kan. Gua masih penasaran nih, gua berangkatlah ke sana. Dan gua bener-bener plus nggak inget sama sekali gua itu bawa barang yang tujuan gua tuh mau konten, tapi gua tetap bawa handphone dan gua ngerekam. Gua jalan kan, nih HP ngerekam begini aja sih sebenarnya. Gue ambil jalan tapi gue rekam. Dan gue gak sadar itu kondisi pas awal pun masih nyala. Sampai akhirnya gue ngerekam. Dan di sana ketika gue center, itu gue ngeliat tangan jelas banget. Bahkan kalau kerekam sama HP, itu kelihatan begini cuy. Kata gue, siapa itu? Orang lagi bokir apa kan. Dan sedikit pun gak punya rasa was-was, takut atau apapun pada saat itu gue nggak ada. Bener-bener nggak ada. Gue deketin dong, dan ketika sampai itu tangan pun nggak ada sama sekali. Kata gue, lah
kemana ya? Gue panggil lah, kak, bang, atau siapapun gue panggil kayak ya bang atau siapa ada di sini lagi boker atau apa gitu kan. Dan itu nggak ada sautan sama sekali. Gue penasaran, gue cek dong, telur pun masih. Awalnya itu 2 cuy, 2 apa 3 gitu ya, gue nggak tahu. Tapi pas ketika malam tinggal ada 1 biji. Padahal ketika siang itu gue nggak pikiran gue makan aja kali ya telur. Tapi kan kalau gue makan kan kayak gue, ya lu tahu sendirilah gitu. Maksudnya kayak nggak pantas lah gitu kan, kayak udahlah biarin aja gitu kan. Akhirnya gue senterin, aduh ini siapa yang makan gitu, berani tahu gitu gue yang makan tadi gitu kan. Sampai akhirnya nih cuy, gue nyari senter kesana kesini nggak ada. Gue ada yang manggil, bang lu ngapain di situ? Itu siapa di situ gitu. Sampai akhirnya gue senterin, ternyata itu dari pihak warung. Gue nyamperin dong, tek. Enggak bang, tadi gue habis pipis aja. Oh gitu, lu pipisin di mana? Lu pipisin batu? Enggak bang, gue juga tahu kali, gue bilang gitu kan. Enggak, gue cuma di sebelah doang gitu. Dan tadi gue ngeliat kayak ada orang manggil gue dari situ. Hah? Manggil lu? Dia bilang kagak ada siapa-siapa bang di situ, yang kemanya di bawah. Ya mungkin kata gue orang pipis kali, minta tolong atau apa. Lu kagak takut? Kagak bang. Nah singkatnya nih cuy, singkatnya ya udahlah kita ngobrol kayak ya udahlah mungkin orang atau, dan waktu almarhum kayak peduli dan nggak peduli kan. Singkatnya gue masuk ke dalam tenda. Ketika gue masuk ke dalam tenda, seketika yang tadinya gue berani nih nggak punya takut sama sekali itu hilang plus. Dan gue balik lagi kayak kira gue tadi kesana ngapain ya, dan gue langsung ngecek HP. Ketika gue tahu, gue sadar pada saat itu ada tangan kan, gue cek lagi HP. Ternyata file gue itu banyak yang hilang. Makanya kenapa sampai detik ini gue belum nayangin vlog yang gede. Sampai akhirnya beberapa file ada yang hilang. Dari situ gue mikir cuman begini doang. Dan ketika gue bawa jimat ke gunung gak ada sesuatu hal yang aneh. Dan gue pun gak bisa ngonten kayak nantangin itu, gak bisa cuy. Kenapa? Satu, gelap, gue cuman modal HP doang. Dan kalau sendiri memang ya kendalanya bukan masalah diantara berani dan enggak, tapi ribet buat ngontennya cuy, cara megangin dan sebagainya. Itu sih yang ribetnya gitu kan cuy. Karena dari segi peralatan pun belum mumpuni gitu. Singkat cerita, di malam itu gue masih gak ada kendala apapun, cuman sebatas penampakan itu doang. Singkatnya nih cuy, kebesokannya gue turun cabut lah. Dan itu pun gue turun cepet ya, dan gue cobalah yang agak barbar dikit. Gue nggak akan spill gunungnya karena memang kalau lu naik ke sini itu dilarang. Dan tapi kalau dari gunung gede itu kelihatan gunungnya. Ya intinya gunung yang memang tidak boleh kalian naikin lah, karena itu memang dilarang. Sambil di jalan tuh gue naik itu kali ya, gue kenal kok sama beberapa orang gitu kan. Gue coba ke sono, gue bilang iseng sebenarnya. Sampai ke salah satu desa. Nyampe, dan itu kondisinya sore. Gue sampai udah mau menjelang sore lah. Gue sampai dan gue ngobrol-ngobrol dikit, dan gue bilang gue mau naik boleh nggak? Ya udah kalau mau naik silakan, dia bilang, tapi hati-hati ya. Estimasi gunung ini itu cuman ditempuh 4-5 jam. Berarti kalau gue naik jam 3 atau jam 4 ya kemungkinan gue bakalan kena malam gitu kan pada ininya. Singkatnya nih cuy, gue dibolehin dan gue pun random banget ya, gue pun ngurangin beberapa beban. Ya udahlah, gue bawa roti-rotian doang, cemilan gitu kan. Gue nggak mau bawa yang ribet karena kompor gue mati. Gue jalan trekking. Ketika gue di tengah perjalanan, gue ketemu sama 2 pendaki. Gue nggak tahu tuh tujuannya 2 pendaki ngapain, tapi kita sempat ngobrol yang dimana mereka tuh mau ziarah katanya. Oh ya udahlah, dan gue sempat nyalip mereka. Dan ketika selesai nyalip, otomatis gue sendirian, dan gue pun beruntung ketemu 2 orang itu. Setahu gue ini gunung biasanya jarang banget cuy, apalagi di hari Senin. Kecuali kalau malam Jumat mungkin ada beberapa ya, dan weekend pun mungkin adalah beberapa, untuk beberapa orang yang tahu sebenarnya gunung itu tuh gunung apa gitu. Sampai akhirnya ketika udah mulai maghrib gue istirahat. Dan kondisi kan gue pakai tas kayak gini, dan itu kan gue ngambil rokok dari tas. Dan gue kayak keingetan sama dompet, langsung kelihatan dompet. Gue coba emek dong. Oh iya, gue di situ baru ingat lagi, ternyata tujuan gue tuh mau ngonten anjir. Gue bilang ini gue pegangin nih, dan itu nggak gue buka begini, nggak kayak, jadi kayak ini dompet gue pegangin. Aduh,
gue mau ngonten tapi gagal lagi gitu kan. Nah sampai akhirnya ketika gue ngusap itu kedengeran suara lirih banget yang dimana. Dan ini benar-benar serem cuy, karena baru pertama kali lagi gue solo kan, dan gunungnya pun bukan gunung yang rame gitu. Kayak gue coba agak waras sedikit nih, kata gue ini suara angin kali ya. Gue diem aja, headlamp gue udah nyala nih, gue perhatiin kiri kanan gitu kan. Udah bodo amat, gue lanjut lagi jalan. Dan gue pun nyalain handphone lagi. Dan kondisinya ketika 2 gunung ini gue masih tetap nyalain HP cuy, masih tetap ngevlog gitu kan. Terus gue jalan, berharap sih ya kalau mujur kan gue bisa dapat penampakan, itu kan mujur gitu kan. Sampai gue jalan, HP gue lobet. Gue ngambil tas lagi. Jadi tas ini ada di kondisi depan, gue buka, gue ngambil kabel sama powerbank gitu. Dan kondisinya kabel ini sebenarnya udah siap ready, tinggal dicolokin doang kan. Pas ketika gue ngambil kan gue nggak ngeliat ke bawah begini, kabel kan itu udah jelas banget kalau diraba kan. Berasa tangan gue tuh ada yang megang. Gue langsung, siapa nih yang megang? Gue cek, mungkin kabel kali udah anyep gitu kan, mikir gak buat gue colokin. Nah baterai gue udah parah banget lagi. Harusnya kan biasanya 20% itu ada notif, tapi ini nggak ada sama sekali notif. Kayak udah langsung tinggal 1 atau 2% gitu kan. Nah ya udahlah, gue coba tungguin lah, karena gue sayang kalau gue harus ngelangkah nanti gue ke skip gitu kan. Nah ya udah gue tungguin sekitar 5 menit atau 10 menit, dan itu kondisinya udah jam 6:30 lewat, hampir mau jam 7. Gue nyantai-nyantai dan kelihatan dari bawah ada 2 orang pendaki. Mungkin gue berpikiran yang pakai headlamp itu mungkin mereka gitu kan. Singkatnya ya udah gue nyantai-nyantai itu. Dan ketika nyantai, ini orang jalannya cepet banget cuy. Tiba-tiba lah, dia orang udah nyalip gue aja. Padahal gue tahu nih harusnya dia sampai di mana gitu kan. Tiba-tiba nyalip gue, bang gue duluan ya. Ya udah iya. Lu berani bang sendiri? Udah aman, gue bilang, tenang aja bang, gue bilang. Akhirnya dia udah nyalip. Gue sendirian nih kan, kondisinya sendirian. Ketika gue sendirian, ada 2 cahaya lagi. Apa ini pendaki lain ya? Gue tungguin dong. Katanya pendaki lain. Dan gue kan niat rencananya kayak istirahat 5 menit sampai 10 menit. Dan karena gue nungguin tuh 2 cahaya kagak datang, jadi akhirnya gue lama. Gue bilang, cahaya kok kagak muncul ya. Dan itu gue tungguin gak datang cuy. Sampai akhirnya itu cahaya ngilang sendiri. Kayak ngilang masuk ke semak, hilang aja gitu kan. Waduh, gue langsung merinding dong. Aduh, udah mulai gak benar nih. Nah ketika gue mulai jalan, gue jalan lagi. Di situ gue baru nih, gue nantangin gak ya, gue teriak-teriak gak ya. Tetap gue pengen coba lah gitu kan, ngetes mental gue. Udahlah, gue ngeberaniin diri, gue bilang gitu kan. Gue ambil dompet, terus gue teriak-teriak, mana nih? Gak ada apa yang muncul. Seolah gue itu memang sesumbar pada saat itu ya. Memang bener sesumbar, karena tujuan gue ngonten cuy. Gue nggak mikir yang aneh-aneh, tapi gue percaya gue ini bukan yang pengen nantangin banget gitu kan. Mana nih, gue udah bawa jimat gini, biasanya kan selalu muncul gitu kan. Mana nih, itu nggak ada sama sekali. Sampai gue frustasi dan kesel gitu. Gue ditipu sama dukun. Gue masukin lagi, tahu begitu gue langsung pulang aja. Ngapain gue gunung ini, gue tutup. Gue jalan, itu ada ranting pohon jatuh. Gue nengok dong, ranting. Gue jalan lagi, ada yang jatuh lagi, tek. Nah masih jatuh mulu gitu kan. 3 kali jatuh, tek. Wah ini udah tandanya udah nggak bener nih. Masa ya berturut-turut sih. Gue jalan agak cepet. Nah ketika gue jalan agak cepet ini, harusnya gue tahu estimasi sampai area camp itu berapa jam lagi. Kemungkinan itu jam 8 gue harusnya udah nyampe. Dan ini gue jalan lama banget. Bahkan itu lewat dari jam 8 itu gue masih belum sampai. Dan gue nggak ada ngejeda sama sekali selama 1 jam itu. Nggak sampai-sampai gue agak ngeres dulu. Dan lu tahu sendiri, gue nyebat terus kan. Akhirnya gue nyebat nih. Gue santai. Kondisi gue nggak duduk ya, tapi berdiri begini. Itu ada suara cekikikan cuy. Dan hal yang paling PA hidup gue adalah gue langsung ambil HP, gue pengen rekam dan gue cari. Takut ada, gue cari nih. Mana suara cekikikan gitu kan. Soalnya gue bener-bener kayak nantangin pada saat itu. Padahal takut mah ada cuy, bener-bener takut. Gue cari, set. Itu nggak ada sama sekali kan. Cuman suaranya terus.
bodo amat lah, gue lanjut lagi jalan, bodo amat. Kayaknya sih gue nggak nyasar karena feeling gue jalurnya benar gitu kan. Singkat cerita, ternyata di puncak ini itu memang ada area yang enak cuy. Biasanya memang orang pada ngecamp di situ. Gue nggak mau, gue main apa yang agak puncak aja gitu kan. Dan gue ngeliat tenda mereka. Singkatnya, gue di puncak, gue ngedirin tenda. Selesai ngedirin tenda itu nggak ada kejadian aneh-aneh. Gue langsung masak buka cemilan, makan gitu kan, nyemil. Cuman begitu doang ya. Aku coba keluar. Dan di situ kan memang ada petilasan dan ada yang tempat dikeramatkan dan angker gitu kan. Aku coba jalan-jalan sambil bawa handphone lagi, gue ngerekam lagi. Sampai di petilasan itu aman, nggak ada apa-apa. Dan pas gue mau balik nih cuy, di dalam tenda gue kayak ada orang, kayak ada maling, seolah kayak lagi ngegeratak. Dan gue inget banget bahwa tenda gue itu nggak ditutup. Dan tenda gue itu beneran nggak ditutup. Kok ada siluet orang? Setahu gue ya emang sih headlamp gue nyala kalau nggak salah ya pada saat itu. Tapi kok ada orang? Gue langsung teriak, woi siapa lu gitu kan. Dan gue langsung buka. Dan ketika gue buka itu nggak ada satu orang pun cuy. Nah ke-trigger dong gue tuh kayak, wah bisa nih gue tandangin gitu kan. Dan sampai akhirnya gue diem di luar, gue ngerekam. Tapi gue nggak teriak karena gue takutnya teriakan gue atau kayak nantangin itu keganggu sama pendaki lain. Karena gue nggak mau dicap kayak sombong lu gitu, gue nggak mau. Walaupun tujuan gue konten gitu kan. Sampai akhirnya gue diem aja. Dalam hati gue cobalah keluar lah, bisa kali gitu kan. Gue bilang keluar. Gue ambil buka kalung gitu kan sampai ngacung-ngacungin itu. Dan seketika 10 menit dari itu karena gue udah kayak kesel nggak keluar, itu angin mulai sepoi-sepoi sampai akhirnya kencang coy. Gue udah punya feeling wah keluar nih. Walaupun gue nggak tahu, wah jangan-jangan ini cuma memang kejadian fenomena alam gitu yang memang pada saat itu anginnya kencang gitu. Nah ketika gue ngecek kan kiri kanan siapa tahu muncul, gue cek lah senter gue ini ke tenda bawah, yang dimana tenda bawah itu nggak ada angin sama sekali. Bahkan pohon yang di bawah itu nggak ada sama sekali. Maksudnya nggak goyang sama sekali. Waduh, udah mulai ini kata gue. Dan sampai akhirnya itu ada yang nepuk pundak gue. Nepuk pundak gue langsung nengok. Dan itu nggak ada sama sekali apapun cuy. Nggak ada sama sekali apapun. Sampai akhirnya, wah kemana nih? Itu gue nggak dimunculin sama sekali. Tapi cuman kayak gue masuk ke dalam dong. Dan ketika gue masuk ke dalam, gue tutup. Gue pun udah kayak stres. Karena ketika gue masuk itu gue nggak langsung tutup ya. Gue merhatiin terus itu nggak ada sama sekali. Gue tutup. Pas udah gue tutup, gue coba ngerebah. Dan di luar itu banyak orang lalu lalang. Gue penasaran lagi. Mungkin lu bilang, wah lu so berani gini. Enggak cuy, gue penasaran. Gue buka lagi, itu nggak ada apapun lagi. Di luar itu kayak banyak orang. Bahkan headlamp gue nyala, lampu tenda gue itu nyala, kelihatan siluetnya. Tapi nggak ada ketika gue periksa, itu nggak ada. Karena gue udah dah, paling lu cuman berani kayak gitu doang kan. Gue coba tidur dan gue pakai headset karena lumayan cukup berisik di luar. Gue pakai headset. Dan gue inget banget di lagu handphone gue itu cuman ada 5 atau 6 lagu. Dan itu pun lagu pop semua. Dan lu tahu gak, gue udah mau coba tidur, kenapa tiba-tiba itu ada lantunan yang dimana lagunya serem. Sebenarnya bukan serem sih, gue perasaan gak pernah nge-save nih lagu. Tapi kok tiba-tiba ada. Gue langsung buka, lagu apa nih? Dan gue kira itu langsung hilang. Ternyata lagu itu juga kedengeran di luar. Gue langsung kayak, waduh. Dan lu tahu cuy, gue langsung refleks buka tenda. Dan pas ketika gue buka tenda, gue nggak tahu di depan gue apa. Jadi gue buka aja. Dan gue pencahayaan gue itu nggak dari center, tapi kayak dari lampu tenda doang. Gue ngeliat siluet gede banget, nggak tahu apa, tapi matanya merah dan seolah kayak melotot ke gue. Dan jujur, ketika gue ditepuk pundak dan sebagainya, itu gue nggak pernah takut, atau bisa dibilang takut gue masih bisa diminimalisir. Tapi ketika gue ngeliat kedua mata merah dan gue punya feeling jelek, itu gue langsung spontan untuk tenda, bungkus pakai sleeping bag, dan gue langsung kayak seketika nih yang tadinya barang itu ada di dompet, gue buka, bahkan tuh gue lempar di depan tenda. Udah, gue langsung tidur lah.
tidur dan alhamdulillah gue sampai pagi itu diteror dengan suara-suara yang aneh banget. Pokoknya suara-suara berisik dan sebagainya. Bahkan tenda gue itu ada yang gini cuy, tenda baru gue nggak tahu itu karena bagas atau apa, tenda baru gue itu sobek, ada sobek, gue nggak tahu itu entah kena ranting kena apa, tapi kok agak beda gitu intinya kan, kayak itu sobek. Dan ya udahlah, ketika pagi itu pun gue ambil beres-beres dan gue pagi buta banget, dalam arti jam 7 itu gue udah selesai semua packing dan gue langsung turun. Dan gue bener-bener langsung turun. Dan singkatnya, ketika gue udah selesai turun, gue langsung pulang. Dan gue nanya ke dukun ini, atau balik lagi ke dukun ini, gue kemarin begini-begini, gue ceritain semua kan gitu. Iya nggak apa-apa, makanya mereka nggak berani karena lu bawa ini. Dalam arti gue emang iya ya ini bisa ngelindungin, bukannya tapi bodo amat dah ya intinya. Nah si barang ini tuh, itu tuh gue harus rutin ngasih minyak dan sebagainya gitu. Tapi gue nggak pernah ngapa-ngapain cuy, itu barang kagak gue apa-apain juga sampai detik ini. Ya gue bawa aja, dan agak sedikit ngeganjel kalau gue taruh di celana. Dan sampai situ pun gue nggak terlalu percaya. Bahkan si kalung pun gue nggak pernah pakai juga kemarin aja. Mungkin nanti akan gue pakai tuh kalau gue ngonten aja cuy. Dan ya ceritanya menurut gue begitu doang sih cuy. Gue tuh nggak yang serem-serem banget kayak sebelumnya ya, tapi ini tuh ngelatih mental gue lagi, dimana gue mau solo lagi kan ya. Walaupun sekarang terkendala dengan cuaca, gue nggak berani lah kalau ngelawan cuaca cuy. Tapi kalau on the meet ya gue beraniin lah, yang penting tahu gitu kan, yang penting bisa ngadepinnya dikit-dikit. Tapi kalau cuaca itu nggak bisa diprediksi, dan itu ancaman terbahaya ketika lu naik gunung. Jadi kalau lu takut sama demit, menurut gue lu lebih baik takut sama cuaca dan fisik lu sih. Udah itu aja. Dan nanti gue bakal lanjutin, atau bisa dibilang ya akan ada, sebenarnya masih ada sih kelanjutannya, tapi itu nanti aja lah ya. Untuk ya kalau gue udah nggak ada cerita gitu, baru gue keluarin cerita itu, kayak sama-sama kayak cerita Upil lah. Dan di sini tuh gue tidak mengajarkan kalian untuk bersekutu atau musyrik, lebih tepatnya gue mau ngasih pembuktian aja benar atau enggak. Tapi gue pun tidak bilang bahwa gara-gara dari barang itu bisa benar kayak gitu. Dan lagi juga gue tidak bilang kalau si dukun ini sakti atau benar-benar, dan mungkin itu hanya sebuah kebetulan. Dan lagian juga lu nggak bisa. Jadi gini cuy, sebenarnya gue tuh kayak banyak orang konten kreator kayak nantangin kan kalau mereka rame-rame. Sebenarnya tujuan gue tuh kayak kalau rame-rame ya gue berdua deh, ya gue mah berani aja cuy. Lu masuk kuburan juga, ngecamp di kuburan, gue mah ayo aja. Tapi kalau sendiri siapa yang tahu gitu. Kalau sendiri kan udah otomatis lo akan tersugis dengan sesuatu hal yang gue sendiri kedengar suara ini pasti ada panik dan takut, itu pasti ada. Nah gue tuh mau ya beda dari orang lain, walaupun memang gue nggak yakin, dan gue pun nggak bilang gue akan berani dan kuat gitu ya. Kita lihat nanti aja ketika cuaca udah mulai membaik, karena kalau cuaca buruk juga kan terlalu beresiko gitu ya. Intinya gue tidak akan menyesatkan kalian, gue tidak akan ngasih tahu itu dukunnya di mana dan sebagainya, itu gue nggak akan ngasih tahu. Dan terutama tentang gunung yang kedua ini gue nggak kasih tahu, memang itu gunung tidak boleh ditaikin cuy ya. Untuk beberapa orang yang pernah kesana itu kayak orang-orang YTTA aja lah, yang tahu aja lah gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.